Perseteruan antara pengusaha asal Aceh, Sheila Saukia, dan dokter detektif alias Doktif tampaknya kembali memanas. Ia buntut mengalami kerugian penurunan omset hingga miliaran rupiah akibat perseteruannya dengan Doktif terkait bisnis skincare miliknya. Sheila Saukia tampaknya semakin serius untuk menjebloskan Doktif ke penjara. Sementara Doktif sendiri juga tampak melaporkan balik Sheila Saukia dengan pasal baru yang sama, yakni kasus dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi. Aksi saling lapor keduanya lantas membuat netizen menilai jika perseteruannya akan bergulir panjang di pengadilan. Terlebih, keduanya sama-sama enggan berdamai. Dan untuk mengetahui sederet update terkait itu semua, maka inilah 5 update kasus Sheila Saukia versus Dokter Detektif, versi Cumi Top 5. Buntut perseteruannya dengan Doktif, Sheila Saukia mengaku mengalami kerugian yang cukup fantastis terkait bisnis skincare miliknya yang diketahui diulas negatif oleh Doktif. Ia secara belak-belakan Sheila Saukia dan suaminya Ahmad Fitra Budiman menyampaikan apa saja kerugian yang mereka alami itu. Lantas, kerugian apa saja yang dialami oleh Sheila Saukia dalam bisnisnya? Dan bagaimana respon Doktif atas itu semua? Soal kerugian kalau imaterial kita nggak bisa hitung ya. Iya. Material, imaterial kita nggak bisa hitung. Yang jelas berdampak sangat merugikan kita gitu. Omset penjualan mungkin menurun atau gimana? Sangat. Sampai berapa persen mungkin turunnya? Ya lumayan lah, artinya nggak seperti dulu lah gitu ya. Artinya berdampak lah gitu pada usaha kita gitu. Dampaknya ini ada pengurangan dari karyawan kah nanti? Gimana? Dampaknya ini ada pengurangan karyawan kah? Ada. Kita sampai pengurangan karyawan loh. Berapa? Ya, Berapa ada orang? banyak. Dari tim produksinya atau tim pengerja? Dari produksi pabrik juga ya berdampak banget deh. Dari produksi pabrik kita berdampak, dari karyawan kita juga sangat terdampak. Dan ini bukan hanya di kita aja ya, banyak juga. Punten nih Pak Petrus, Doktif mau nanya, kira-kira Bapak tahu nggak kerugian yang sudah disebabkan oleh klien Bapak? Kerugian masyarakat yang sudah membeli skincare dari klien Pak Petrus. Ya, coba Doktif mau tanya, mungkin bisa disampaikan. Buntut dari insiden pelabrakan yang terjadi pada 17 Januari 2025 lalu, Doktif yang merasa dirugikan oleh Sheila Saukia akhirnya mengambil langkah hukum dengan melaporkan Sheila Saukia atas dugaan pemaksaan disertai ancaman kekerasan. Namun, menanggapi laporan tersebut, pihak Sheila Saukia merasa yakin jika laporan polisi yang dilayangkan terhadapnya itu tidak akan berjalan hingga penyidikan. Ya, hal tersebut lantaran Sheila Saukia meyakini jika pasal yang disangkakan Doktif itu sama sekali tidak terjadi saat peristiwa tersebut. Lantas, seperti apa keyakinan Sheila Saukia atas laporan Doktif? Oh, dia melapor bukan 3 pasal, 1 pasal saja, pasal 335. Dia menyatakan bahwa dia diperlakukan tidak baik, padahal itu tidak ada kejadian, hanya suara-suara yang semacam nanya, dapat dari mana lo, gitu aja, dengan nada tinggi. Sementara dia sangat bebas merdeka di situ, live, gitu loh. Jadi apa yang dilaporkan itu memang kami yakin tidak akan menjadi masuk ke penyelidikan. Yang persekusi, pengeroyokan juga nggak ada ya. Cuman perbuatan tidak menyenangkan yang mengancam karena suara besar waktu tanya dari mana produk itu segala macam. Yang mengarah kekerasan, kekerasan padahal di situ nggak ada kekerasan sama sekali. Kita live. Dan kita live, saya kita live, dia juga live. Iya. Sama-sama lihat di situ nggak ada kekerasan. Semua ya. ada videonya. Laporan Sheila Saukia terhadap Doktif atas dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi sudah mulai diproses oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ya, seperti diketahui, Sheila Saukia sebagai pelapor telah dimintai keterangan pada 27 Februari 2025 lalu.
Di sisi lain, Doktif juga tampaknya melaporkan balik Sheila Saukia dengan pasal yang sama, lantaran dirinya merasa jika Sheila Saukia pun melakukan hal yang sama terhadap dirinya. Bahkan menurut pengakuan Doktif, Sheila Saukia yang lebih dulu menyebarkan data pribadinya. Lantas, seperti apa aksi saling lapor antara Sheila Saukia dan Doktif? Alhamdulillah lancar semuanya. 25 pertanyaan. Begini teman-teman, itu bukan pemeriksaan maksudnya penyidikan. Ini masih interview, wawancara, Klarifikasi ya? Masih Iya. klarifikasi. Masih interview, jadi belum sampai kemana-mana. Iya. Itu saja. Jadi, ya masih interview. Jadi BAP-nya saja BA interview. Kalau nggak salah nih, hari ini klien Bapak mendatangi Polda untuk memberikan BAP atas laporan Doktif. Cuman yang Doktif juga mau tanya, kan kemarin Bapak mengantarkan klien Bapak ke Polda gitu. Nah, yang Doktif mau tanya itu kalau nggak salah kan penyebaran data pribadi ya Pak Petrus ya gitu. Coba dong Pak Petrus tolong tanya ke klien Bapak, beliau ingat nggak di sekitar jam 1 pagi sebelum beberapa jam itu kan SS Pak yang sebarin data pribadi Doktif ya. Coba mohon ditanya ya Pak ya, mungkin klien Bapak amnesia gitu, karena sering banget Pak gitu jejak digital itu menunjukkan bahwa klien Bapak itu amnesia gitu. Jadi Pak, Doktif juga melaporkan klien Bapak atas penyebaran data pribadi yang sebenarnya diduluin oleh klien Bapak dulu gitu ya. Jadi bukannya Doktif saling lapor ya Pak ya, tapi klien Bapak yang duluan. Buntut mengalami kerugian senilai miliaran rupiah, Sheila Saukia secara tegas menyatakan jika dirinya telah menutup pintu damai untuk Doktif. Ya, di bulan Ramadan ini, Sheila Saukia mengaku telah memaafkan seluruh perbuatan Doktif dan pihak terkait lainnya. Namun, hal tersebut tetap tak akan membuatnya melepaskan proses hukum yang telah berjalan di Polda Metro Jaya. Alias, Sheila Saukia tetap serius ingin menjebloskan Doktif ke penjara. Pokoknya kalau dalam hati saya udah memaafkan siapapun itu, mau itu Doktif, mau itu teman-teman yang lain yang mau hujat, menghina, saya udah memaafkan. Lillahi ta'ala saya udah memaafkan. Sudah, semuanya sudah saya maafkan, siapapun itu saya udah memaafkan. Cuman kan ya namanya kita kan ada proses hukum ya, kita harus jalani. Harus menghormati ya. Kita terlapor, kita yang melapor, kita harus jalani itu. Tapi kalau dari hati ke hati, lillahi ta'ala saya udah memaafkan semuanya. Ya nggak apa-apa lah, itu namanya juga hidup ya, nggak mungkin kita selalu hidupnya lurus saja, nggak apa-apa. Yang penting kita ini udah bulan puasa ya. Aku ucapin sama teman-teman juga mohon maaf lahir batin ya, kalau ada salah-salah kata, kalau ada salah-salah perbuatan, aku sama suami sama tim juga ya, mohon dimaafkan ya semuanya ya. Sheila Saukia secara terang-terangan mengaku langkah hukum yang ia tempuh terhadap Doktif itu ialah lantaran dirinya sengaja ingin memberikan efek jera kepada Doktif yang menurutnya telah menghancurkan bisnis skincare-nya. Iya, hal tersebut berani dilakukan oleh Sheila Saukia lantaran dirinya merasa semua yang disampaikan Doktif terkait produk miliknya itu adalah fitnah alias tidak benar. Lantas, seperti apa pelajaran yang ingin diberikan Sheila Saukia kepada Doktif? Kita membedakan dia lebih bertanggung jawab aja sih dengan ucapannya gitu. Untuk kan kita kan ketika kita berucap kita harus berani bertanggung jawab lah, itu benar apa enggak. Iya. Ya, produk yang udah hampir 2 tahun nggak diperjualbelikan, tapi tiba-tiba ada gitu. Jadi kita cuma mau menanyakan dari mana itu asal-usulnya. Sampai detik ini nggak menjawab. Beliau tidak menjawab. Tujuan kita pada saat kita datang di rumah makan, Suwarti. Tujuan kita datang ke sana tidak ada sama sekali maksud untuk bersekusi atau yang lain-lain ya. Kita jelas datang ke sana, kita ingin menanyakan asal usul produk itu dari mana. Sementara dari pihak SKS, dari pihak kita sendiri, kita sudah hampir 2 tahun tidak memproduksi produk itu. Ya, jawabannya simpel kan. Kalau memang ada, ya katakan dari mana ya. Udah, ini kan perkara kriminal. Nggak boleh ditutup-tutupin dong. Kita garda terdepan. Kalau ada perkara kriminal ini, ayo kita basmi dong sama-sama gitu. Tidak membuahkan hasil, sehingga kita ya, saling lapor lah gitu.
Ya, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.